Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bertemu dalam pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian C dan D, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Untuk pertemuan sebelumnya, pada bab ini kita sudah membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia dan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia, terdapat sebuah pertanyaan yang mendasar. Di sini kita lihat, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia? Jadi pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes dan kejahatan luar biasa yang disebut dengan extraordinary crimes. Contoh yang termasuk kejahatan biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Adapun pelanggaran HAM yang termasuk kelompok kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini merupakan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia, yang dimana contohnya kejahatan yang bersifat kemanusiaan, misalnya pembunuhan secara massal atau menghilangkan nyawa dalam jumlah yang banyak atau biasa disebut dengan genosida. Kemudian aksi terorisme yang juga merupakan kategori extraordinary crimes atau kejahatan yang luar biasa. Kemudian juga dalam skala negara, extraordinary crimes ini terkadang juga dilakukan. Misalnya menangkap seseorang dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa melalui proses peradilan. Jadi ini termasuk extraordinary crimes dalam skala negara. Adapun faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam diri seseorang adalah yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Ketika tidak ada pihak yang mau mengalah, inilah yang kemudian memicu seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Yang kedua adalah belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM atau hak asasi manusia. Pada tataran konsep, belum ada kesepemahaman antara paham yang memandang HAM yang bersifat universal atau menyeluruh dan paham yang memandang bahwa setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri dan beberapa pelaksanaannya dengan bangsa yang lain. Yang ketiga adalah sifat individualisme. Pandangan HAM yang bersifat individualistik dapat mengancam kepentingan umum. Hal ini karena orang akan berorientasi terhadap kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan kondisi seperti ini, orang merasa tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Yang penting adalah hak dirinya terpenuhi. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Pemahaman terhadap HAM yang tidak sama menyebabkan pandangan terhadap HAM juga berbeda-beda. Jika seseorang sadar akan pentingnya menjunjung HAM dalam bersikap dan bertingkah laku, seseorang akan hati-hati agar tidak sampai melanggar HAM. Hal ini berbeda dengan orang yang kurang memiliki kesadaran terhadap HAM. Orang akan cenderung tidak mengindahkan hak-hak orang lain. Dan yang kelima adalah rendahnya sikap toleransi. Jadi toleransi merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Dengan adanya toleransi, orang akan berpikir ulang jika akan mengambil hak orang lain atau melakukan pelanggaran HAM. Karena toleransi itu pada dasarnya atau pemahaman hakikinya adalah saling menghargai. Selanjutnya untuk faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama adalah lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum.
Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang kurang maksimal akan semakin memperburuk upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Penguatan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya hukum bagi kasus pelanggaran HAM. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Faktor ini lebih terkait dengan unsur kepentingan yang menaunginya. Kepentingan individu atau kelompok terhadap kekuasaan terkadang melegalkan segala cara, bahkan tidak masalah jika harus melakukan pelanggaran HAM sekalipun. Yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang tidak kalah penting. Berbagai pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti melalui media televisi, surat kabar, telepon, dan internet. Misalnya, pelanggaran HAM melalui media internet, kasus penculikan, pemerasan, bahkan berujung pembunuhan terkadang memanfaatkan media ini. Tidak jarang pula pelanggaran HAM yang mengakibatkan dampak terhadap mental dan psikologis berupa kekerasan verbal seperti hinaan, cacian, dan makian di dunia yang serba digital ini. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, tentang peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984, yang dimana dipicu oleh masalah SARA. Jadi SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa oleh negara. Jadi ini masuk extraordinary crimes. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ordinary crimes adalah kejahatan biasa, misalnya pemukulan, ya, penculikan, pencemaran nama baik. Dan extraordinary crimes adalah kejahatan luar biasa, yang dimana salah satunya adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan berujung penyiksaan tanpa melalui proses peradilan. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Aceh pada tahun 90 sampai 98. Peristiwa ini terjadi ketika daerah operasi militer atau DOM diberlakukan di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM terjadi diduga karena dipicu oleh unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh rakyat Aceh. Ditemukan sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan. Yang ketiga tentang kasus terbunuhnya Marsina pada tahun 1993. Jadi Marsina adalah seorang buruh pabrik PT CPS. Marsina aktif dalam unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib para buruh, dan selang beberapa hari setelah unjuk rasa, Marsina ditemukan meninggal dengan tubuh yang penuh tanda penyiksaan dan penganiayaan. Peristiwa ini diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Keempat, kasus terbunuhnya wartawan Udin pada tahun 96. Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin adalah seorang wartawan harian Barnas yang cukup kritis. Beliau meninggal setelah diserang oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal. Penyerangan diduga karena penyelidikan dan penulisan Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi. Kasus yang kelima yaitu tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 98. Tragedi Trisakti berawal pada tahun 98. Ekonomi Indonesia yang mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia, akibatnya harga-harga pun meroket naik. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan yang paling besar adalah di Jakarta. Demonstrasi kemudian mengarah agar Presiden Soeharto pada saat itu untuk mengundurkan diri. Pada 12 Mei 98 terjadilah demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Kerusuhan merebak pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 98 dan terjadi tindakan anarkistis berupa penjarahan dan perusakan. Tragedi ini menimbulkan banyak korban jiwa. Pada tanggal 11 sampai 13 November 98
terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal sebagai tragedi Semanggi. Kasus yang keenam adalah peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat pada tahun 99. Berbicara tentang Timur Timur bersatu dengan Republik Indonesia pada 17 Juli tahun 1976. Perubahan politik serta desakan internasional untuk segera menentukan nasib sendiri memunculkan dua opsi bagi Timur Timur atau dua pilihan, yakni otonomi khusus atau lepas dari NKRI, dan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 diadakanlah jajak pendapat. Dengan hasil mayoritas masyarakat Timur Timur memilih merdeka. Pasca jajak pendapat, keadaan Timur Timur semakin memanas. Terjadi pelanggaran HAM yang meliputi pembunuhan dan perusakan gedung. Akibatnya diduga terdapat penduduk sipil yang terbunuh dan terluka. Nah, sekarang kita masuk tentang upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melakukan upaya penegakan hak asasi manusia, maka pemerintah membuat sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang di dalamnya bisa kita lihat pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi untuk menegakkan hak asasi manusia di negara kita, pemerintah sekali lagi membuat regulasi atau peraturan yang jelas mengenai hak asasi manusia dan telah tertulis di dalam konstitusi kita. Selain itu juga pemerintah membuat sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 khusus membahas tentang hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia antara lain: 1. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia atau the obligation to respect. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya, termasuk kebebasan untuk menggunakan sumber-sumber material yang tersedia dengan cara yang terbaik menurutnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang mengakibatkan pelanggaran hak warga negara. Yang kedua adalah kewajiban untuk melindungi HAM atau the obligation to respect. Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar integritas, kebebasan bertindak, atau hak asasi individu lainnya, termasuk di dalamnya pencegahan pelanggaran terhadap penggunaan sumber-sumber material. Dengan kata lain, negara perlu secara proaktif memastikan bahwa orang-orang dalam yurisdiksinya atau dalam wilayah hukumnya tidak menderita pelanggaran HAM dari pihak ketiga. Dalam hal ini, negara berusaha menciptakan suatu lingkungan di mana hak-hak dapat dinikmati. Yang ketiga adalah kewajiban untuk memenuhi HAM atau the obligation to fulfill. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Misalnya, salah satu hak-hak sipil dan politik adalah hak untuk memilih dan dipilih. Yang keempat, kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan HAM atau the obligation to promote. Kewajiban untuk memajukan HAM menuntut agar negara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar yang mereka miliki sampai kepada pemahaman mengenai mekanisme dan penegakannya. Untuk itu, negara perlu mengadopsi kebijakan yang mempromosikan hak-hak baik di dalam negeri, misalnya pendidikan HAM, program pelatihan bagi badan-badan administratif dan peradilan, maupun di luar negeri, seperti kebijakan luar negeri yang kondusif bagi HAM.
Selanjutnya tentang upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat atau extraordinary crimes, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, maka penyelesaiannya melalui peradilan umum. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah 1. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM atau Komite Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Ketiga, penuntutan. Dan yang keempat adalah pemeriksaan di pengadilan. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Semoga materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia serta upaya penegakan hak asasi manusia bisa kita pahami melalui pembahasan yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Tak henti-hentinya saya mengajak kepada kita semua bahwasanya jangan pernah berhenti bersemangat untuk belajar PPKN, karena belajar PPKN itu menyenangkan dan mengasihkan, dan belajar PPKN itu merupakan wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Kita sempurnakan majelis kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.